Piala Dunia edisi tahun 2010 merupakan edisi Piala Dunia yang banyak mengisahkan kenangan, baik dari segi keseruan maupun momen-momen yang bisa dikenang. Dan berikut ini adalah sebagian dari cerita Piala Dunia 2010. Number 1. Tuan rumah Piala Dunia 2010. Pada Piala Dunia edisi tahun 2010, benua Afrika menjadi tempat penyelenggaraan untuk pesta akbar sepak bola 4 tahunan itu setelah beberapa edisi terakhir sebelumnya didominasi oleh benua Eropa dan Amerika. Pada Piala Dunia edisi ini, negara Afrika Selatan terpilih sebagai tuan rumah Piala Dunia 2010. Dengan demikian, Afrika Selatan menjadi negara pertama di benua Afrika yang menjadi tuan rumah Piala Dunia sejak adanya pesta akbar sepak bola 4 tahunan tersebut. Untuk mengikuti jejak tuan rumah Piala Dunia 2010, yaitu Timnas Afrika Selatan, kita melihat bahwa tim julukan Bafana itu bersuah di grup A fase grup, bersama wakil zona CONCACAF Timnas Meksiko, wakil zona CONMEBOL Timnas Uruguay, dan runner-up edisi Piala Dunia 2006, Prancis. Di match perdana mereka di grup A, sekaligus laga pembuka Piala Dunia 2010 di negara sendiri, Afrika Selatan berhadapan dengan Timnas Meksiko. Namun hasil yang didapat hanyalah skor imbang 1-1. Gol dari Timnas Afrika Selatan dilesakkan oleh Sipiwe Shabalala pada menit ke-54 via tendangan kerasnya. Sedangkan gol Timnas Meksiko disarangkan oleh Rafael Marquez di menit ke-79. Kemudian, pada match kedua, Timnas Afrika Selatan berhadapan dengan Timnas Uruguay. Di match ini, Afrika Selatan justru ditaklukkan Uruguay dengan skor 3 gol tanpa balas. Gol-gol Timnas Uruguay 2 diantaranya diborong Diego Forlan yaitu pada menit ke-24 via tendangan jarak jauhnya, dan via tendangan penaltinya di menit ke-75, akibat kesalahan kiper tim Bafana kepada striker Luis Suarez. Di match ini lengkap sudah penderitaan tim tuan rumah. Sebab ibarat sudah jatuh di timpa tangga pula, Afrika Selatan yang dihukum titik putih penalti juga diganjar kartu merah oleh wasit kepada sang kiper Afrika Selatan. Alhasil, unggul jumlah pemain, Uruguay menambahkan koleksi golnya di masa injury time babak kedua yang disumbangkan Alvaro Pereira. Skuad asuhan Carlos Pereira tersebut masih berpeluang untuk lolos ke babak 16 besar kala itu, dengan cara mengalahkan Timnas Prancis dengan skor besar dan berharap Timnas Meksiko menelan kekalahan dari Timnas Uruguay. Harapan tersebut memang menjadi kenyataan. Di laga pamungkas grup A, Timnas Afrika Selatan berhasil mengalahkan runner-up edisi Piala Dunia 2006 dengan skor tipis 2-1. Gol Timnas Afrika Selatan didebitkan oleh Bongani Khumalo melalui sundulannya via umpan corner kick pada menit ke-20 dan via cut Lago Nivala 17 menit berselang. Sedangkan gol penghibur Prancis tercipta pada menit 70 yang dicetak oleh Florent Malouda. Namun, harapan yang menjadi kenyataan itu seakan-akan sia-sia, sebab hasil akhir klasemen babak penyisihan fase grup A, tim Bafana itu hanya sanggup bertaut di urutan ketiga dengan mengoleksi poin yang sama dengan runner-up grup A, Meksiko, yaitu 4 poin. Hanya saja wakil zona CONCACAF itu lebih unggul dalam hal produktivitas gol. Dengan hasil tersebut, tim tuan rumah Afrika Selatan gagal lolos dari fase grup ke putaran babak 16 besar. Pencapaian tersebut menjadikan Afrika Selatan mengukir rekor buruk sebagai tuan rumah pertama pada Piala Dunia yang gagal lolos dari fase grup Piala Dunia di putaran final dalam sejarah Piala Dunia. Sebab, sejak tahun 1930, negara-negara tuan rumah selalu berhasil melangkah minimal lolos dari babak penyisihan grup. Akan tetapi, tradisi ini patah di edisi Piala Dunia 2010, saat Afrika Selatan mencatatkan rekor tersebut. Number 2. Tim debutan Piala Dunia 2010. Timnas Slovakia merupakan satu-satunya tim debutan pada Piala Dunia edisi tahun 2010, yang sebelumnya bergabung dengan saudaranya Republik Ceko dengan nama Cekoslowakia, dan terakhir kali bertanding bersama pada Piala Dunia, edisi tahun 1990 sebelum keduanya memisahkan diri. Pada babak kualifikasi, Timnas Slovakia tergabung di grup 3 bersama Timnas Slovenia, saudaranya Republik Ceko, Timnas Irlandia Utara, Timnas Polandia, dan Timnas San Marino. Dan secara mengejutkan,
Timnas Slovakia mampu keluar sebagai juara grup dengan torehan 22 poin, sehingga lolos otomatis ke putaran final Piala Dunia 2010. Putaran final Piala Dunia 2010, Timnas Slovakia bergabung di grup F babak penyisihan, bersama juara bertahan Piala Dunia edisi 2006 Italia, wakil zona CONMEBOL Timnas Paraguay, dan wakil zona Oseania Selandia Baru. Pertandingan perdana Slovakia di putaran final Piala Dunia 2010 harus puas dengan skor imbang 1-1 kala diperhadapkan dengan Selandia Baru. Gol Slovakia dicetak oleh Robert Vitek pada menit ke-50. Sedangkan gol Selandia Baru dilesakkan oleh Reid di masa injury time menit 90+3. Kemudian di match kedua, Slovakia harus menerima hasil kekalahan kala berhadapan dengan Timnas Paraguay. Slovakia ditekuk Paraguay dengan skor 2 gol tanpa balas. Gol-gol Paraguay dibukukan oleh Vera menit ke-27 dan Riveros di menit ke-86. Lalu di laga pamungkas grup F, Timnas Slovakia melawan juara bertahan Italia. Timnas Slovakia secara mengejutkan mampu meredam tim kampiun Piala Dunia 2006 itu dengan skor 3-2. Gol-gol Slovakia, 2 diantaranya didebitkan Robert Vitek di menit ke-25 dan di menit ke-73. Dan gol ketiga gol Slovakia dicetak oleh Kopunek di menit 89. Sedangkan gol Italia dilesakkan Anthony Di Natale di menit 81, dan Quagliarella di masa injury time menit 90+2. Dengan catatan 1 kali bermain seri, 1 kali mengalami kekalahan, dan 1 kali menang, Slovakia sebagai tim debutan mampu menjadi runner-up grup F dengan torehan 4 poin, dan berhak lolos ke putaran babak 16 besar. Namun sayangnya, di babak 16 besar tim debutan Piala Dunia 2010 itu tidak bisa berbuat banyak saat harus bersuah dengan Timnas Belanda. Slovakia harus mengakui keunggulan Timnas Belanda dengan skor 2-1 dan langkah Slovakia terhenti di ajang bergengsi itu. Gol Belanda dilesakkan oleh Arjen Robben di menit 18 melalui sepakan kerasnya dan gol Sneijder pada menit 84. Sedangkan gol Slovakia didebitkan Robert Vitek di menit 90+4 melalui tendangan penaltinya, akibat pelanggaran kiper Belanda kepada Robert Vitek di area terlarang Belanda. Uniknya, penyerang andalan Slovakia yaitu Robert Vitek, mampu membukukan 4 gol selama menjalani pertandingan Piala Dunia 2010. Number 3. Vuvuzela. Vuvuzela adalah alat musik tiup khas dari Afrika Selatan. Alat ini seperti alat musik trompet bentuknya. Seperti ini suaranya. Namun, alat ini bersuara bising seperti suara tumpukan nyamuk. Vuvuzela, ya. Number 4. Timnas yang tidak pernah kalah. Mungkin ya kita mengingat Timnas Spanyol dan Timnas Belanda pada ajang Piala Dunia 2010. Sebab merekalah yang finish di partai puncak Grand Final. Namun, setidaknya kedua tim itu pernah kalah loh selama bertanding pada Piala Dunia 2010. Spanyol, kalah di match perdana mereka di grup H saat bersuah dengan Timnas Swiss. Kala itu, Spanyol kalah 0-1 dari Swiss. Gol tunggal Swiss dicetak oleh Gelson Fernandes di menit ke-52. Sedangkan Belanda, meski berjalan mulus dari fase grup E hingga laga semifinal, Belanda akhirnya takluk di tangan Spanyol di partai final dengan skor tipis 1-0 untuk kemenangan Spanyol. Gol tunggal Spanyol dicetak oleh Andres Iniesta pada menit ke-116. Lain halnya dengan Timnas Selandia Baru, mereka mampu menjadi timnas yang tak terkalahkan selama pertandingan Piala Dunia 2010, bergabung di grup F bersama tim debutan Piala Dunia 2010 Slovakia, wakil zona CONMEBOL Paraguay dan juara bertahan Piala Dunia 2006 Italia. Mereka menghabisi laga pada fase grup dan mengalami hasil seri selama 3 pertandingan berturut-turut. Di match perdana, Selandia Baru bersuah dengan tim debutan Piala Dunia 2010 Slovakia. Dengan hasil skor 1-1,
Gol Slovakia didebitkan oleh Robert Vitek di menit ke-50 via sundulannya, sedangkan, gol Selandia Baru dilengserkan oleh Winston Reid via sundulannya di menit ke-90. Di match kedua, mereka berhadapan dengan kampiun Piala Dunia 2006 Italia. Selandia Baru berhasil menahan imbang sang kampiun dengan skor 1-1 juga. Gol Selandia Baru dicetak oleh Sane Smelt pada menit ke-7, dan gol Italia disumbangkan oleh Vincenzo Laquinta pada menit ke-29 lewat titik putih penalti. Dan di match pamungkas, Selandia Baru berhasil menahan imbang kekuatan wakil zona CONMEBOL Paraguay dengan skor kacamata 0-0. Namun, pencapaian timnas Selandia Baru pupus di fase grup. Sayangnya ya, mereka hanya bertengger di posisi ketiga klasemen grup F, dengan torehan 3 poin. Kalah 1 poin dari runner-up grup F yaitu tim debutan Piala Dunia 2010 Slovakia. Number 5. Gol hantu Frank Lampard. Pada babak 16 besar, Inggris bersua dengan timnas Jerman. Kala itu, tim Der Panzer berhasil melibas Inggris dengan skor 4-1. Jerman telah unggul terlebih dahulu dengan koleksi 2 gol dalam jangka waktu setengah jam, yaitu melalui gol Miroslav Klose pada menit ke-20 dan melalui gol Lukas Podolski di menit ke-32. Lalu, Inggris memperkecil ketertinggalannya melalui gol sundulan beknya Matteo Upsen pada menit ke-37. 2 menit pasca gol Upsen, ada kejadian misteri yang dilakukan Frank Lampard. Lampard saat itu menendang bola dengan keras ke arah gawang Der Panzer yang dijaga oleh Manuel Neuer, dengan hasil bola memantul di mistar gawang hingga mantul ke arah bawah gawang. Sempat berselebrasi atas golnya. Sayang, gol Lampard tidak disahkan oleh wasit kala itu. Mungkin ya, gol Lampard jika disahkan menjadi jalan psikologi para pemain Inggris untuk bersemangat lagi. Jika sah, skor 2-2 terpampang di papan skor. Namun, gol itu tidak akan ada, itu gol hantu. Hingga akhirnya, Inggris kebobolan 2 gol lagi di paruh kedua pertandingan, yaitu, melalui 2 gol sekaligus yang dibukukan oleh Thomas Muller pada menit ke-67 dan di menit ke-70. Number 6. Handball Suarez. Pada laga perempat final Piala Dunia 2010, yang mempertemukan Uruguay dan wakil Afrika Ghana, menarik perhatian sebab kedua tim saling jual beli serangan, sempat unggul terlebih dahulu. Ghana yang mencetak gol pas di menit ke-45, melalui sepakan keras Sule Ali Muntari. Ghana tidak bisa menahan keunggulan tersebut, sebab 10 menit berjalannya babak kedua tepatnya menit ke-55, tendangan bebas yang selonan indah Diego Forlan mampu menyamakan kedudukan 1-1, dan memberi harapan semangat timnas Uruguay. Skor 1-1 itu bertahan hingga habis waktu normal, sehingga harus dilanjutkan di babak extra time. Hingga babak extra time pun skor 1-1 tidak berubah. Di penghujung babak kedua extra time, menit 120, Uruguay sempat kebobolan dan tersingkir kian dari Piala Dunia 2010. Namun aksi handball Luis Suarez yang sengaja ia lakukan menjadi penyelamatan timnya, sebab walaupun diganjar kartu merah kepada Luis Suarez dan Uruguay dihukum penalti, Ghana gagal mencetak gol penaltinya yang dieksekusi Asamoah Gyan. Bola membentur mistar gawang. Momen itu membawa keberuntungan bagi Uruguay untuk bisa memanfaatkan ke babak akting drama penalti, dan terlihat, Suarez bergembira saat Asamoah Gyan gagal mengeksekusi tugasnya. Hingga akhirnya, nasib berubah. Malahan Ghana yang harus tersingkir dari Piala Dunia 2010 di perempat final, dan Uruguay lolos secara dramatis pasca insiden handball di penghujung extra time. Number 7. Sang juara Spanyol, sang kampiun Piala Dunia 2010, berhasil menekuk Belanda dengan skor tipis 1-0. Catatan tersebut menjadikan Spanyol sebagai tim Eropa yang pertama menjadi juara Piala Dunia yang digelar di luar benua Eropa, dan juga sebagai kampiun. Spanyol mencetak minim gol, yaitu 8 biji saja, 4 gol hasil dari match fase grup H dan 4 gol lagi di babak gugur sampai partai final, yang artinya, Spanyol hanya mencetak 1 gol per match babak gugur. Runner-up Belanda, yang telah 3 kali menembus partai final Piala Dunia sepanjang sejarah dalam sejarah Piala Dunia hingga Piala Dunia 2010,
tak mampu menang saat bertanding di final. Pertama, mereka kalah di partai final Piala Dunia 1974 saat bersua dengan Jerman Barat, kemudian pada final Piala Dunia 1978 saat melawan Argentina, dan terakhir pada Piala Dunia 2010 dikalahkan Spanyol. Number 8. Top scorer. Di Piala Dunia 2010, ada 4 nama yang keluar sebagai top skor. Mereka masing-masing mengoleksi 5 gol selama turnamen bergengsi tersebut. Uniknya, keempat nama top scorer itu juga merupakan punggawa timnas yang finish di 4 besar Piala Dunia 2010. Mereka adalah sebagai berikut. 1. Thomas Muller. Thomas Muller keluar sebagai top skor dengan perolehan sepatu emas. Keunggulannya dari top skor yang lain adalah ia mengoleksi 3 assist selama pertandingan Piala Dunia 2010. Bahkan ia juga menyabet gelar pemain muda terbaik Piala Dunia 2010. 3. Wesley Sneijder. Sebagai salah satu punggawa runner-up Piala Dunia 2010, yaitu Belanda, Wesley Sneijder masuk menjadi top skor Piala Dunia 2010. 2. David Villa. David Villa sebagai salah satu punggawa kampiun Piala Dunia 2010, Spanyol, juga merupakan satu dari 4 top skor Piala Dunia 2010. 4. Diego Forlan. Diego Forlan juga tercatat masuk menjadi bagian top scorer Piala Dunia 2010. Di samping itu Diego Forlan menyabet gelar sebagai pemain terbaik Piala Dunia 2010. Meski tim negaranya finish di posisi keempat Piala Dunia 2010. Itulah deretan cerita Piala Dunia edisi tahun 2010, kiranya kita dapat memetik pesan dan kesan dari momen-momen Piala Dunia tersebut. Terima kasih, dan jangan lupa mengucap syukur selalu.